Modul 11, koneksi antara materi. Kesimpulan dan refleksi modul 11. Saya bernama Rina Ferianti Harepa dari instansi SMP Negeri 1 Sibolga, guru penggerak angkatan 7. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia yang sudah saya pahami. Ada 3 filosofi Ki Hajar Dewantara: ing ngarso sung tulado, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ing ngarso sung tulado artinya menjadi seorang pendidik harus mampu memberikan suri teladan. Ing madya mangun karso artinya seorang pendidik di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan semangat siswa. Tuturi handayani ialah artinya seorang pendidik harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sistem pendidikan yang dilakukannya itu menggunakan sistem Among atau Among Method, artinya guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikannya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian juga sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Apa yang dapat saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul satu-satu? Yang pertama adalah saya memahami proses pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, guru bertugas mentransfer ilmu. Yang ketiga, pemberian hukum tegas untuk mendisiplinkan siswa. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada ketercapaian KKM. Apa yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul satu-satu? Yang pertama adalah bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Yang kedua, bahwa menyadari guru bukan satu-satunya sumber belajar siswa. Yang ketiga, menghargai setiap perbedaan karakteristik siswa. Yang keempat, menuntun siswa dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif dan menyenangkan
Yang kedua, pembelajaran mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti. Yang ketiga, saya akan menjadi fasilitator, motivator, inspirator bagi siswa. Yang keempat adalah saya akan menerapkan sistem AMONG yang menuntun dan mendidik siswa dengan kasih sayang. Terima kasih.